Tidak ada yang mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa. Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini, sehingga membuat banyak orang begitu ngeri setiap melihat saksi bisu peristiwa ini. Itu adalah Rumah Rombe. Sebelum saya mulai masuk ke bagian ceritanya, tidak ada salahnya bila saya kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang akan kalian baca merupakan satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui, dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Tahun 2005, saya sudah kelas 5 SD. Sebelumnya, saya akan tulis kembali di mana saya tinggal. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai, ada sebuah pabrik gula, bekas peninggalan Belanda. Kita tidak akan membicarakan pabrik itu, karena nanti akan ada waktunya untuk saya menceritakan apa yang ada di sana. Suatu yang mungkin kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kita masuk ke desa saya lebih dulu, karena apa yang akan saya ceritakan adalah salah satu bagian kelam yang pernah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Desa saya dulunya adalah sebuah rawa-rawa. Sungai yang membelah desa tidak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa saya adalah bekas rawa-rawa yang membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang saya pernah dengar dari cerita bapak soal desa saya adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang memapat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon, dari cerita bapak, rumah Mbak Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang. Dan Mbah Putri hanya sendiri, hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggal di sebuah keluarga besar. Disinilah saya patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini adalah kakek saya. Sekarang saya tahu kenapa kakek saya bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anaknya. 10 anak, bayangkan. Bapak sendiri adalah anak 3 dari 10 bersaudara. 6 orang lain saya juga kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek saya. Dan saya tidak heran tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan. Saya sangat bangga. Tapi yang saya ceritakan tidak ada hubungannya dengan mereka, karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang saya bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu. Jadi, apakah
Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa saya baru saja bilang mereka? Ya, mereka yang saya maksud adalah lebih dari satu. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya saya tidak percaya mendengarnya. Maksud saya, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian saya percaya ketika cerita itu muncul dari ibu saya sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabannya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tidak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon, Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekedar cerita. Mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Saya kadang berpikir, apakah itu benar? Sayangnya, saya tidak pernah bertemu dengan Mbah Putri, seingat saya. Tapi nyokap selalu membantah tiap kali saya ngomong, saya tidak kenal dengan Mbah Putri. Ibu akan bilang bahwa waktu kecil, saya sering digendong oleh Mbah Putri, dan beliau sangat menyukai saya. Setiap mendengar ibu berkata, saya selalu merinding. Lalu, sekarang apa hubungannya dengan rumah Rumbe? Saya ceritakan dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang saya bilang, waktu itu saya masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Saya masih tinggal bareng kakek saya, dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak di depan rumah saya, sekitar 300 meter. Ada sebuah rumah besar, megah, luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumah saya. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap pulang kaji, mau tidak mau, saya harus lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu, ada satu titik kecil. Rasa penasaran yang membuat kadang kaki saya seolah diajak untuk masuk ke sana. Seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun, rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang, bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput, biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya. Hanya ada 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Saya pernah tanya ke ibu, kenapa rumah itu dibiarkan kosong? Ibu bilang, tidak ada yang mau beresi tanah dan rumah itu sampai suatu hari saya lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang, dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati lagi.
Saya punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rumbe. Itu yang pertama saya dengar ketika ibu mengobrol sama bapak. Keluarga Rumbe bukan orang asli Jawa. Seingat saya, beliau berasal dari Kalimantan.